Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Sai paratia tehon maon ale Jakob dohoto ale Israel. Ai naposokku doho. Ahudo juma dihokko. Naposokku doho. Ale Israel dang tagamon halupa honokku ho. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan Israel dihukum dengan membiarkan mereka terbuang ke Babel adalah karena dosa pelanggaran mereka yang telah menduakan Allah, yang telah mempercayakan hidupnya kepada dewa-dewa dan kepada patung-patung. Namun setelah mereka masuk ke dalam pembuangan Babel, karena mayoritas di Babel itu adalah penyembah berhala dan patung, mereka jadi ikut-ikutan menyembah itu pula. Maka dalam hal itu Allah hadir melalui Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka, mengingatkan umat Israel, walau mereka dibiarkan terbuang ke pembuangan ke Babelonia, itu bukan berarti kepemilikan Tuhan telah usai atas hidup mereka. Tuhan mengingatkan mereka lewat Yesaya bahwa mereka itu Israel dan juga Yakub, umat Tuhan yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri. Tuhanlah yang telah membentuk mereka dan yang menjadikan mereka umat pilihannya. Sekaligus Tuhan telah menjadikan mereka menjadi hambanya. Artinya dalam segala pelanggaran umat Tuhan, Dia Tuhan Allah kita senantiasa memberikan pengampunan bagi mereka. Tuhan menunjukkan kesetiaannya bahwa Dia tidak akan melupakan umatnya. Walau mereka berulang kali melupakan Tuhan, walau mereka berulang kali melakukan pelanggaran sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak mengubah kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap setia, tidak akan pernah melupakan mereka. Sekaligus dalam ayat ini Tuhan mengingatkan bahwa Dia telah menjadikan umat itu menjadi hambanya. Artinya apa? Umat itu harus mengabdi hanya kepadanya, hanya kepada Tuhan Allah satu-satunya. Tidak boleh kepada Allah lain, kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, apapun itu. Hanya kepada Tuhanlah mereka seharusnya mengabdi, sebab Tuhanlah yang telah menjadikan mereka sebagai umatnya. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam konteks kehidupan kita saat ini pun kita ditegur dan diingatkan supaya kita tahu dan sadar bahwa kepemilikan Tuhan itu tetap akan kita. Walau kita sering melupakan Dia, melanggar perintahnya, melakukan dosa, tapi Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah melupakan kita. Dan ketahuilah, di dalam Kristus kita telah dijadikan sebagai hambanya. Maka kita harusnya mengabdi hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain, kepada Allah-Allah lain yang ada di dunia ini. Beribadah dan menyembahlah hanya kepada Tuhan Allah. Percayalah hanya kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan yang setia, memberikan kepada kita pengampunan dan senantiasa merancangkan keselamatan. Oleh karena itu, kita pun harusnya setia mengabdi kepadanya. Dia adalah Tuhan
yang tidak akan pernah melupakanmu, tidak akan pernah melupakan kita semua. Walau berat beban yang harus kita lalui hari ini, ketahuilah Tuhan tidak pernah melupakanmu. Dia bahkan terus mengingatmu. Dia ingin menyelamatkanmu. Maka percayakan hidupmu hanya kepada Dia dan mengabdilah hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Engkaulah yang memiliki kami. Tuhan, padamu kami hendak mengabdi. Biarlah kami mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tak pernah melupakan kami. Bahkan ketika kami terus melanggar dosa, perintah-perintah-Mu dan melakukan dosa di hadapan-Mu, Engkau senantiasa mau mengampuni kami. Ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa kami. Ya Tuhan, padamulah kami mengabdi. Ya Tuhan, padamulah kami percaya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.